teman-teman semua, kita sekarang ada di kota Solo, Jawa Tengah. Kita akan menuju ke Puro Mangkunegaran, yaitu salah satu dari 2 keraton yang ada di kota Solo. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel kami dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Sekarang kita sudah berada di halaman puro. Untuk masuk ke dalam, kita harus membeli tiket terlebih dahulu. Dua nama nggak apa-apa, tapi satu baris. Satu orangnya 20.000. Nanti masuknya di antar tukang lokal. Karena sifatnya ini ada tanaman beda. Balinya 10.000. Dengan saya mandikan namanya ya. Harga tiket masuk adalah Rp20.000, tidak termasuk dengan jasa pemandu. Untuk jasa pemandu, pengunjung bisa memberikan imbalan sepantasnya. Pemandu kami sangat ramah. Beliau berkali-kali menawarkan untuk mengambil foto kami. Ini adalah pendopo ageng, berbentuk joglo yang mampu menampung ribuan orang. Di depannya terdapat patung dari Belgia, yang berbentuk anak kecil menaiki angsa. Pemandu kami banyak memberikan informasi, sayang sekali audionya sering tidak terekam dengan baik di perangkat kami. Patung yang di atas ini berdesain Prancis, tetapi juga dibuat di Belgia. Keseluruhan tempat ini disebut dengan puro, bukan keraton. Hal ini karena istilah keraton hanya dipakai untuk istana raja atau sultan. Sedangkan wilayah Mangkunegaran ini berstatus sebagai kadipaten. Tingkatnya lebih rendah dari kerajaan atau kesultanan. Saat kita memasuki pendopo ageng, kita seolah disambut oleh 4 patung singa yang berasal dari Jerman. Kita harus melepaskan alas kaki terlebih dahulu. Hal ini mempunyai makna filosofis, bahwa setiap kali seseorang memasuki wilayah orang lain, dia harus melepaskan egonya. Ya, ini pendopo. Jadi kan tahun 1757 kan berdirinya kerajaan Mangkunegaran. Pendirinya Raden Majapahit atau Raden Samyo, jadi Mangkunegaran I adalah pertama di sini. Tapi kan memang biasa belum kembali. Kalau seperti ini tuh kami Mangkunegaran II tahun 1804. Dan inovasi yang keempat selesai tahun 1866. Kalau mamanya Karara sekali tahun 1864. Nah kalau malamnya udah dengan kota karena kena banjir. Solo kan Maret 66 banjir besar sampai jamnya lebih di atas begitu. Jadi kan bilang sini, jadi kan ini kan kena proses koribon ini kan kota-kota. Ini udah nggak bisa bersihkan lagi. Iya. Ini pendopo ini kan punya 4 pilar utama atau pokok utama yang utama. Ya, ini kan sumber energi kehidupan air, udara, tanah dan api. Dan 4 pilar utama ini dulu dari satu pokok. Belum jadi 4. Tiang-tiang kayu diambil dari pepohonan yang tumbuh di hutan Donoloyo di perbukitan Wonogiri. Warna hijau kuning di bangunan ini dikenal dengan nama Pari Anom, yaitu warna khas keluarga Mangkunegaran. Pada bagian langit-langit, terdapat motif batik Kumudowati yang dibagi menjadi 8 kotak. Bagian tengahnya masing-masing memiliki warna yang berbeda, di mana setiap warna dipercaya memiliki efek tertentu. Di bagian atas juga terdapat lampu gantung yang berjumlah 18. Sebelumnya lampu-lampu tersebut didatangkan dari Belanda untuk dipasang di Istana Bogor. Kemudian perangkat tersebut dibeli oleh Mangkunegoro keempat. Di pendopo ageng ini juga terdapat gamelan yang akan dimainkan pada waktu tertentu. Saat tidak digunakan, perangkat gamelan ditutup dengan kain. Oh, jadi yang ada tarian hari? Rabu sama Sabtu. Kalau Sabtu itu cuma gamelan tanpa tarian. Tapi kalau Rabu itu ada gamelan. Jam berapa Bu biasanya itu? Jam 10 sampai jam 12. Oh, 10 sampai 12. Yes.
Dari Pendopo Ageng kita menuju ke bagian berikutnya, yaitu Pringgitan. Pringgitan berasal dari kata ringgit yang berarti wayang. Hal ini karena di sini sering diadakan pertunjukan wayang kulit. Pada bagian atas Pringgitan terdapat simbol Mangkunegoro dengan tulisan angka 1866, menunjukkan tahun renovasi oleh Mangkunegoro keempat. Di depan Pringgitan terdapat 4 patung wanita. 2 wanita membawa vas bunga dan 2 lagi membawa bejana. Ini semua melambangkan keanggunan, kesetiaan serta kesetaraan bagi para abdi dalam wanita. Pada dinding Pringgitan, kita bisa menemukan foto dan lukisan dari para adipati Mangkunegaran dan juga istri-istri mereka. Dalam budaya Jawa, bentuk bangunan Pringgitan yang seperti ini disebut dengan kutuk ngambang. Kutuk artinya adalah nama sejenis ikan. Dari Pringgitan, kita bisa ke Dalam Ageng yang saat ini berfungsi sebagai museum. Sayangnya di Dalam Ageng pengunjung tidak bisa mengambil gambar atau video. Akhirnya kita akan lanjut ke bagian lainnya. Untuk Anda yang tertarik dengan bidang kelistrikan, beginilah instalasi kelistrikan dari abad lalu. Instalasi ini masih berfungsi sampai sekarang. Kita sekarang ada di Balewarni, yaitu tempat tinggal para putri. Di area ini, kami diberikan penjelasan mengenai foto-foto yang menampilkan berbagai kegiatan keluarga Mangkunegaran. Sekarang kita menuju ke Pracimoyoso. Ruang ini tadinya adalah ruang tamu dan juga ruang berkumpul untuk keluarga adipati. Selain itu, Pracimoyoso juga digunakan sebagai ruang rapat. Dari Pracimoyoso, kita akan menuju ke ruang makan keluarga adipati. Yang paling menarik di sini adalah gading gajah yang diukir dengan cerita Mahabharata. Gading ini berasal dari gajah Thailand dan ukirannya dikerjakan oleh seniman Bali selama 20 tahunan. Dari ruang makan, kita akan melewati sisi lain area ini yang juga menampilkan foto-foto dari keluarga Mangkunegaran. Area ini adalah area terakhir yang bisa kita lihat di Puro Mangkunegaran. Sekarang kita kembali melewati Pendopo Ageng dan akan menuju ke pintu keluar. Sebelum sampai di pintu keluar, kita melewati bangunan dengan jam di atasnya. Bangunan ini tadinya adalah ruang untuk opsir tentara Mangkunegaran. Akhirnya kita sampai di akhir perjalanan. Sampai di sini dulu kebersamaan kita di Puro Mangkunegaran. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa untuk like video dan subscribe channel kami. Terima kasih.